Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Alhamdulillah alladzi akmala lana dinana wa tamma ni'matahu alaina wa radiya bil islami dinan lana irsyadan lana linaili jannatihi wa maghfiratihi wa ridwanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, saudara-saudara, para jamaah yang dimuliakan Allah, melalui mimbar Jumu'ah ini diserukan kepada kita semua agar bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Salah satu perintah Allah kepada kita ialah kita supaya berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini turun pada tahun 624 hari Senin di tanggal 10 Sya'ban. Memahami kewajiban puasa di bulan Ramadan, kita perlu menghubungkan dengan 4 hal yang terjadi pada periode Madinah. Tentu yang pertama, Rasulullah SAW tahun 622 Masehi hijrah dari Makkah ke Yathrib, yang di kemudian hari Yathrib berubah dan diganti menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang tercerahkan. Hijrah adalah tonggak penting bagi percepatan perkembangan Islam. Selama 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah. Dan ketika tahun 622, itu jumlah kaum muslimin di Makkah itu sekitar 200-an saja.
Maka tahun 622 terjadi peristiwa hijrah. Tahun 624 terjadi dua hal yang penting. Yang pertama, diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan tahun itu juga terjadi perang Badar. Ketika itu mobilisasi yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menggerakkan umat Islam berjihad dalam perang Badar itu hanya bisa menghimpun 300 atau tepatnya 313 laskar. Sementara yang dihadapi 1.000, bahkan 1.000 lebih sedikit. Dari situ kita mencoba mengkalkulasi. Oleh karena perang Badar itu sangat strategis bagi masa depan Islam, dan itu ditandai dengan permintaan Nabi kepada Allah dengan sangat kuat. Ya Allah, kalau sampai kami kalah dalam perang Badar ini, maka tidak akan ada satu orang pun di bumi ini yang menyembahmu, yang beribadah kepadamu. Sekalipun begitu, ternyata hanya 313 yang dapat dihimpun. Maknanya, kalau itu kita kalikan 3, kita bulatkan, pada waktu itu kaum muslimin ditambah dengan orang-orang perempuan, anak-anak kecilnya, orang-orang yang sudah udzur, yang tidak bisa kemudian berperang, itu kita sebut sekitar 1.000 orang. Bandingkan 200 orang dalam tempo 2 tahun menjadi 1.000 orang. Dan perang Badar itu kemudian dimenangkan. Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Tiga peristiwa tadi, yang pertama hijrah, yang kedua kewajiban berpuasa. Rukun Islam 1, 2, 3 itu disyariatkan di Makkah. Mengucapkan syahadat, sholat, dan zakat. Lalu yang keempat yaitu puasa di bulan Ramadan pada periode Madinah. Kemudian tahun 630, tahun ke-8 Hijriah, Makkah jatuh ke tangan kekuasaan Islam. Fathu Makkah. Tidak hanya Yathrib, tidak hanya Madinah. Kemudian Allah berikan pertolongan, Islam menaklukkan Makkah. Lalu tahun 631, ke-9 Hijriah, Allah mewajibkan ibadah haji. Lengkaplah rukun Islam yang 5 itu.
Menariknya, ketika itu orang-orang yang menyertai Nabi berhaji wada, yang berangkat dari Madinah menuju ke Makkah, ada juga dari Yaman yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, akhirnya bergabung juga dengan Nabi dan sahabat-sahabat yang lain di Makkah. Jumlahnya 114.000. Kalau kita kalkulasi dengan yang tidak ikut haji, kalau kita kalikan 2, sudah 228.000. Dalam tempo yang singkat, Nabi melakukan ibadah haji wada tahun ke-10 Hijriah, tahun 632. 81 hari kemudian Nabi wafat. Dan ketika Nabi di Arafah, maka turunlah firman Allah. Satu potongan dari firman Allah di surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, yakni tahun ke-10 Hijriah, hari Jumu'ah, Nabi berada di Arafah. Allah turunkan ayat tadi yang artinya, pada hari ini telah putus asa orang-orang kafir terhadap agamamu. Fala takhshawhum, maka jangan lagi gentar menghadapi mereka. Wakhshawni, dan tetaplah kemudian takut kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan agama ini untukmu, untuk kalian. Dan kugenapkan nikmatku untuk kalian, dan aku ridha Islam itu menjadi agama kalian. Tentu, sejak zaman azali, Allah sudah ridha Islam itu sebagai agama umat manusia. Tapi baru kemudian dideklar, dinyatakan, justru di tahun 632 itu, menghubungkan firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, dengan ayat yang sama-sama ayat 3 surat Al-Maidah, tapi berada pada posisi sebelumnya. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Kita boleh merenungkan apakah Islam, apakah Allah sudah ridho agama Islam ini berada di tangan kita, di hati kita. Sementara indikasi tadi ditunjukkan lebih dahulu, pada hari ini telah putus asa orang-orang kafir terhadap kebesaran agamamu. Moga-moga menjadi renungan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina
Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal Islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. As-saum jamaknya asyam. Ya, secara harfiah berarti al-imsak, menahan diri. Tentu menahan diri dari makan dan minum dan menyalurkan libido seksual suami istri sepanjang hari min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Ketika kita sedang berpuasa, kita menahan diri dari hal tersebut. Nanti ketika maghrib kita berbuka. Lis-shaimi farhatan. Farhatun inda liqa'i rabbi wa farhatun inda iftari. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Nanti bergembira, berbahagia ketika bertemu Tuhannya. Dan bergembira ketika berbuka. Ketika kita puasa, kita menahan diri. Itu artinya kita menginvestasikan kenikmatan yang bisa kita nikmati pada waktu itu. Kita tunda. Ini investasi. Maka puasa memberikan ajaran kepada kita dimanapun kaum muslimin. Untuk memperoleh kemenangan yang dahsyat tadi, puasa adalah salah satu bagian penting. Kita menahan diri, kita berinvestasi, kita bersabar, menghadapi berbagai hal. Dan yang kita tuju, kita proyeksikan, ialah kebesaran Islam melalui kita semuanya. Moga-moga kita ditolong oleh Allah. Akhirnya mari kita memohon kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ali ta'atika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ayyidil Islam wal muslimin wansur asakirahu ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر عساكره إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.